Akankah Dybala bertahan di Juventus? Allegri, bukan urusan saya, tapi masa depan Paulo Dybala di Juventus sedang terombang-ambing. Sampai saat ini, pihak klub dan sang pemain belum mencapai kesepakatan dalam obrolan kontrak baru. Dybala yang bergabung pada tahun 2015 lalu merupakan pemain penting Juventus saat ini. Ia adalah pemain yang paling produktif dalam menjebol gawang lawan dengan catatan 9 gol. Ini bukan kali pertama Dybala tampil impresif untuk Juventus. Selama 7 musim, penyerang berkebangsaan Argentina itu sudah menghasilkan total 109 gol dari 274 penampilan di semua kompetisi. Tentunya diharapkan bisa menghasilkan gol-gol yang lebih banyak di masa mendatang. Namun saat ini masa depannya di Turin sedang dipertanyakan menyusul kontrak baru yang tak kunjung ditandatanganinya. Diskusi soal kontrak baru dikabarkan telah mencapai titik temu pada bulan November 2021 lalu. Namun entah kenapa Juventus belum mengumumkan soal kesepakatan dengan Dybala hingga sekarang. Situasi ini memancing dugaan bahwa Dybala dan Juventus sebenarnya belum mencapai kesepakatan. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa kesepakatan telah tercapai tapi Juventus meminta revisi soal gaji sang pemain. Massimiliano Allegri selaku pelatih pun dibanjiri pertanyaan seputar masa depan pemainnya tersebut. Terlebih dengan isu yang mengatakan bahwa Dybala bisa membelot ke Inter Milan, tapi Allegri memilih untuk menjauh dari urusan itu. Seperti yang selalu saya katakan, klub bertanggung jawab atas kontrak dan negosiasi, tapi tidak tergantung pada saya, ujar Allegri. Allegri juga menegaskan betapa pentingnya Dybala untuk Juventus saat ini. Ia tahu hal itu karena sudah menyaksikan Dybala bertumbuh dalam periode pertama dirinya melatih Bianconeri. Saya sudah menemukan Dybala, dia masih anak-anak ketika tiba di sini. Sekarang dia punya pengalaman yang lebih banyak dan merupakan pemain yang luar biasa, lanjutnya. Dia harus berurusan dengan cedera di bagian awal musim dan semua orang berharap banyak darinya. Dari segi gol dan performa, kualitas yang pemain tidak perlu dipertanyakan, Paulo adalah pemain yang hebat, pungkasnya. Jadi idaman Juventus, Barcelona siap lepas Memphis Depay. Sebuah kabar baik datang bagi Juventus. Penyerang incaran mereka, Memphis Depay dikabarkan siap dilepas oleh Barcelona di musim dingin ini. Nama Depay memang dilaporkan sedang masuk incaran Juventus. Sang penyerang ingin direkrut untuk memperkuat lini serang Juventus yang sedang dipincang akibat cedera. Juventus dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan Barcelona. Mereka berharap bisa memboyong Depay ke Turin di musim panas ini. Sport mengklaim bahwa keinginan Juventus itu bisa jadi kenyataan karena Barcelona kini bersedia melepas sang pemain. Menurut laporan tersebut, Xavi mengizinkan Depay untuk pindah ke Juventus karena sang winger tidak masuk dalam rencananya. Xavi menilai gaya bermain pemain timnas Belanda itu tidak cocok dengan skema yang ia rancang, sehingga Depay belakangan ini lebih sering duduk di bangku cadangan. Selain itu, Barcelona sudah memiliki Ferran Torres, jadi kehadiran Depay semakin tidak dibutuhkan El Blaugrana. Menurut laporan tersebut, Juventus saat ini mempersiapkan proposal perekrutan Depay. Mereka berencana meminjam sang pemain lebih dahulu. Proposal yang mereka tawarkan ke Barcelona adalah peminjaman selama 6 bulan, di mana akhir peminjaman Juventus akan mendapatkan opsi pembelian permanen. Barcelona dilaporkan tidak keberatan dengan tawaran itu, namun mereka masih akan mendiskusikannya beberapa mahar pinjaman yang harus dibayar Juventus. Sejak bergabung dengan Barcelona, Depay sebenarnya tampil cukup apik. Ia produktif dalam menciptakan gol dan assist bagi rekan-rekan setimnya. Sejauh ini ex-MU itu sudah bermain 23 kali untuk Barcelona. Ia telah mengemas 8 gol dan 3 assist bagi El Blaugrana. Arkadiusz Milik diincar Juventus, tanggapan Marseille dia tidak dijual. Juventus membutuhkan tambahan gaya gedor baru di lini depannya untuk mengarungi sisa musim 2021-2022. Salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan klub raksasa Italia itu adalah penyerang Marseille Arkadiusz Milik. Nama Milik kemungkinan tidak terdengar asing lagi di telinga para penggemar klub berjulukan Bianconeri itu. Milik pernah dikaitkan dengan Juventus ketika masih memperkuat klub raksasa Italia lainnya Napoli. Rumor itu ramai dibicarakan pada musim panas tahun 2020 lalu. Namun pada akhirnya rumor tersebut gagal terwujud karena Juventus merekrut Alvaro Morata dari Atletico Madrid dengan status pinjaman selama 2 musim. Milik bertahan di Napoli namun hanya untuk 6 bulan saja. Pada bulan Januari tahun 2021, Marseille datang meminangnya dan mencapai kesepakatan pemain dengan Il Partenopei selama 18 bulan. Juventus semakin terdesak untuk membeli penyerang baru setelah ketajaman Morata menurun di bawah asuhan sang pelatih baru Massimiliano Allegri. Selain itu, penyerang asal Spanyol tersebut juga tengah diincar Barcelona.
Untuk merekrut Milik, Juventus tidak akan berurung dengan Napoli saja, tapi juga Marseille. Namun Marseille sudah menutup pagar rapat-rapat dengan mengatakan bahwa sang pemain tidak dijual. Sudah pasti tidak. Kami membutuhkan penyerang seperti ini, kata Presiden Marseille Pablo Longoria dalam konferensi pers dikutip dari Football Italia. Dugaan kepergian Milik sempat menguat ketika Marseille meresmikan kedatangan Cédric Bakambu dari Villarreal pada bulan ini. Namun, Longoria menegaskan kalau Bakambu tidak bergabung sebagai pengganti Milik. Milik sendiri sedang mengalami penurunan performa, ia baru menghasilkan 1 gol dari 10 penampilannya di ajang Liga 1. Namun ketajamannya terlihat dalam kompetisi lain, di mana dirinya membuat 4 gol dari 5 penampilan Liga Euro. Allegri ditemukan solusi buat lini depan Juventus, kuncinya sabar. Lini depan masih menjadi masalah untuk Juventus. Karena itu, mereka jadi gagal mendapatkan kemenangan saat menjamu Napoli dalam laga lanjutan Serie A Jumat di Allianz Stadium. Pertandingan berlangsung cukup sengit. Napoli unggul lebih dulu dari Juventus di menit ke-23 saat sepakan Dries Martins membuat bola melewati Wojciech Szczesny dan Matthijs de Ligt sebelum masuk ke gawang. Sebagai tuan rumah, Juventus tentu tak ingin mengecewakan ribuan fansnya yang telah memadati Allianz Stadium. Sayang, barisan depan Juventus gagal memanfaatkan beberapa peluang emas yang diciptakannya di babak pertama. Upaya Juventus membuahkan hasil pada menit ke-54, dan Federico Chiesa berhasil mencetak gol dengan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua tim gagal membuat gol tambahan sehingga pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini mengecewakan untuk Juventus, bukan cuma karena mereka gagal menghibur fansnya dengan kemenangan, tapi karena permasalahan di lini depan masih belum berakhir hingga sekarang. Menurut catatan pertandingan, Juventus melesakkan 22 kali tembakan yang 5 diantaranya menemui sasaran. Dalam situasi normal, Juventus seharusnya bisa mencetak minimal 2 atau 3 gol. Paling tidak, Massimiliano Allegri selaku pelatih sudah tahu apa yang perlu diperbaiki oleh pemain. Ini tidak berkaitan dengan kemampuan mengelola bola mereka, melainkan mental saat sudah berada di sepertiga lapangan. Para pemain tampil agresif, konsentrasi, kami hanya perlu membenahi aspek di mana kami menguasai pertandingan dan bisa bersabar, ujarnya. Juventus kehilangan seorang pencetak gol ulung di mana Cristiano Ronaldo pada musim panas kemarin. Peran peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut sejauh ini belum bisa diisi oleh Paulo Dybala, Alvaro Morata, apalagi Boyske. Untuk menggantikan kepergian Ronaldo, Allegri ingin beban pencetak gol tidak hanya ditimpakan kepada penyerang saja, ia ingin para gelandang ikut berpartisipasi dan bahkan turut mencetak gol dalam fase penyerangan. Kami seharusnya memiliki pergerakan penyerang yang lebih banyak dari gelandang. Dan di atas semuanya, ketajaman di sepertiga akhir lapangan saat kami mengambil umpan akhir yang tepat, tambah Allegri. Kami berada di peringkat kelima dalam klasemen sementara, tapi cuma bisa mencetak 28 gol, jadi kami tahu ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki, pungkasnya.